Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu wal akhwat, saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, menerima ibadah salat kita, dan mengabulkan doa-doa kita semuanya, serta mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah, kita memasuki sepertiga dari bulan Ramadan. Kita memasuki, yaitu pada hari yang ke-10 pada bulan Ramadan, menunjukkan sepertiga dari bulan Ramadan telah kita lalui. Tinggal bagaimana kita introspeksi diri kita semuanya. Tinggal bagaimana kita menghitung selama kita berada di bulan Ramadan sepertiga yang di awal. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa bacaan Al-Quran dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita baca? Dan sebaliknya, apakah kita sudah meminimalisir diri kita sendiri, ya, untuk tidak banyak melakukan kemaksiatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, insyaallah kita akan bahas salah satu tema yang sederhana, tetapi kita sering melalaikan masalah ini. Adalah tema bagaimana sikap manusia di dalam bercanda dan di dalam ketika kita itu menangis. Karena apa? Manusia di zaman ini bahkan ketika bayi, ya, di masa kecilnya, dia juga bisa tertawa dan juga dia itu bisa menangis. Namun kapan bolehnya kita itu tertawa? Kapan bolehnya kita itu bercanda? Dan saat apa kita itu boleh menangis? Hal yang kita sering sepelekan, karena Allah subhanahu wa ta'ala saja memiliki sifat tertawa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhakullahu
ala rajulaini iktatalahuma fayudkhilanil jannah. Allah Subhanahu wa taala itu tertawa melihat kondisi seorang hamba yang mana saling bunuh membunuh, tetapi keduanya itu masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok bisa ada orang yang dia itu saling bunuh membunuh, kemudian keduanya itu masuk surga? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kondisi dua hamba tersebut. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang dia itu terbunuh, ya, kemudian dia itu masuk ke dalam surga. Kemudian yang membunuh ini bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ikut perang, kemudian juga dia itu terbunuh. Maka dua orang ini juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini bahwasanya tertawa itu ada kalanya itu baik dan juga ada kalanya itu buruk. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita itu bisa tertawa, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita itu bisa menangis. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu menangis dan menjadikan seseorang itu tertawa. Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita semuanya, ada saatnya manusia itu boleh tertawa, ada saatnya manusia itu akan menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda, ya. Dan sudah fitrah manusia ketika manusia itu bisa tertawa, bisa bercanda, dan bisa dia itu menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, orang yang dia itu sering tertawa, maka itu akan mematikan hatinya. Beliau bersabda, wala tuksirid dhahak, janganlah kita itu terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratadz dhahiki tumitul qalbah, karena sesungguhnya orang yang dia itu terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hatinya. Ya, kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Maka bang, sikapilah dunia ini dengan adil. Kapan kita itu tertawa dan kapan hendaknya kita itu menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah tertawa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercanda ketika ada seorang nenek tua yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nenek itu pun berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Nenek ini berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya, ya, agar saya ini bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, ya ummu fulan, wahai ibunya si fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Ketahuilah bahwasanya surga itu tidaklah dimasuki oleh nenek-nenek tua. Ya. Qala fawallat tabki. Maka nenek itu pun menangis, ya, pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada sahabatnya, ukhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya,
kabarilah kepada nenek-nenek itu, ketahuilah bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan seperti nenek-nenek tua. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami itu akan menjadikan bidadari-bidadari, ya, dan kami akan jadikan itu apa? Gadis-gadis perawan. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, tapi bercanda yang serius, bercanda yang benar. Karena apa? Kita semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala uratan hullan, dalam keadaan tidak memakai pakaian. Kita semuanya itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum sunat. Ya, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum sunat. Begitu juga dengan seorang wanita yang salehah, mukminah, ya, yang mereka itu meninggal dunia dalam keadaan tua, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti gadis-gadis yang cantik dan perawan. Ya, tidak ada yang tua, dan mereka akan menjadi bidadari-bidadari surga untuk para suami-suaminya. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dalam masalah ini. Tadi ini menunjukkan, ya, boleh seseorang yang dia itu bercanda dan tertawa, tetapi jangan sampai bercanda dalam keadaan berdusta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan-aturan kepada kita semuanya, ya, karena kehidupan ini tidak boleh kaku. Ya, kalau kita membuat suatu makanan atau meminum suatu minuman, ya, kalau makanan itu tidak ada garamnya, maka makanan itu akan hambar. Ya, anak kecil saja, kalau kita kasih, ya, suatu makanan yang dia itu bergaram atau bergula atau berbumbu, maka dia itu akan senang. Tetapi sebaliknya, jika makanan itu hambar, maka bagaimana bayi atau anak itu bisa memakan makanan tersebut. Kita juga sama. Kalau kita dikasih pilihan antara minuman yang segar, ya, minuman yang memiliki rasa dengan minuman air putih saja, mungkin kebanyakan manusia itu akan memilih, yaitu minuman yang itu ada rasa-rasa campuran-campuran di dalamnya. Ya, begitu juga dengan kehidupan manusia. Ada kalanya kita itu bisa senyum, ada kalanya kita itu bisa bercanda, ada kalanya kita itu menangis, ada kalanya kita itu marah, ya, ada kalanya kita itu santai. Dan ini menunjukkan bahwasanya setiap kehidupan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Namun, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita itu bercanda, tertawa terbahak-bahak, ya. Karena apa? Ada keburukan-keburukan yang akan menimpa kepada kita semuanya. Di antara sisi buruk orang yang dia tuh sering bercanda dan orang yang dia tuh sering tertawa, maka yang pertama adalah hatinya itu akan menjadi mati. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, la tuksirudz dhahak fa inna kasratudz dhahiki tumitul qalbah. Janganlah kita itu banyak tertawa, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati kita semuanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bahkan orang yang dia terlalu banyak bercanda itu akan hilang wibawanya. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kasira dhahikuhu qallat haibatuhu wa man kasura mizahuhu istakhfa. Barang siapa yang dia itu banyak tertawa, maka akan sedikit wibawanya. Maka barang siapa yang dia itu banyak berguraunya, maka dengannya dia itu akan rendah. Ya, dan ini menunjukkan sisi negatif, ya, dari banyaknya tertawa, maka hatinya itu akan mati. Yang kedua, di antara sisi buruknya orang yang dia itu sering bercanda, ya, orang yang dia itu sering tertawa, maka dia itu akan menyibukkan dirinya sehingga tidak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, maka hendaknya orang yang dia itu menjadi orang yang memiliki wibawa, menjadi orang yang baik, bagaimana dia itu mengurangi jagong, ya, mengurangi kumpul-kumpul sana sini hanya untuk bercanda, hanya untuk ketawa-ketawa, ya, hanya untuk bercerita-cerita, ya.
Maka Imam Mawardi mengatakan, amman dhahak fa inna i'tiyadahu syahilun 'anil nadhari fil umuril muhimmah. Ketawa itu ketahuilah, apabila orang yang dia itu sering membiasakan diri dengan banyak ketawa, maka dia itu akan melalaikan dan melupakan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah terbatas. Berapalah umurnya kita manusia? Ya, berapalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Ya, kalau kita itu di sini sana, ya, nongkrong di warung kita bercanda, nongkrong di kantor kita bercanda, ya, nongkrong di bawah pohon di gazebo kita bercanda, ya, apalah gunanya kita itu banyak bercanda. Maka hendaknya kita itu banyak menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara yang menjadi efek buruk orang yang dia itu banyak bercanda dan tertawa, itu bisa menimbulkan permusuhan, menimbulkan pertikaian. Betapa banyak orang yang dia itu sensi, ya, betapa banyak orang yang dia itu tidak suka dicandain, ya, tidak suka digelitikin, ya, tidak suka diketawain, ya, menimbulkan terjadinya permusuhan, menimbulkan terjadinya pemutusan tali silaturahmi, menjadikan pertikaian, pemutusan hubungan keluarga, hubungan saudara. Makanya para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanti-wanti kepada kita semuanya, dan hendaknya kita mengurangi bercanda atau mengurangi tertawa. Namun jika seseorang itu butuh bertawa, ya, butuh bercanda, maka juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan adab kepada kita semuanya, ya, adab tertawa atau adab ketika kita itu bercanda. Yang pertama, tidak boleh ketika kita itu bercanda dengan bentuk yang dusta, ya, tidak boleh kita itu dusta di dalam bercanda, ya, dusta di dalam kita itu bercengkrama, ya, penuh dengan ketawa, tapi menyampaikan berita-berita yang dusta, menyampaikan berita-berita yang bohong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudkhika bihil qawla wailun lahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa 3 kali, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang dia itu berbicara kemudian dia itu berdusta sehingga membuat manusia itu tertawa. Dan ini sangatlah banyak terjadi pada zaman sekarang, ya, seseorang yang menisbatkan diri menjadi seorang dai, menjadi seorang kiai, menjadi seorang mubaligh, ya, ketika dia ceramah, yang disampaikan itu hanyalah sebuah candaan-candaan, yang disampaikan itu hanyalah sebuah dongeng-dongeng, yang disampaikan yang dia sampaikan dia itu hanyalah cerita-cerita dusta yang membuat orang yang dia itu ketawa, membuat orang dia itu bersorak-sorak, ya, dia menyampaikan kajian tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa didasari dengan dalil. Namun bagaimana dia itu menyampaikan ilmu hanya menjadi seorang pelawak, ya. Dan lisan kita ini harus dijaga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hindarilah engkau berdusta walaupun engkau itu bercanda, ya. Kenapa? Dusta itu akan menyeret kita kepada keburukan, dan keburukan itu akan menyeret kepada ke dalam neraka, ya. Maka sepantasnya ketika orang yang dia itu berbicara dengan yang jujur, ya. Kalau kita pengen bercanda tidak ada masalah, ya, bercanda dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, ya, yang benar. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab seseorang ketika dia itu bercanda, ya, ketika dia itu tertawa, tidak boleh kita itu bercanda dan tertawa yang masuk di dalam unsur penghinaan atau pelecehan, terutama terhadap agama Islam, ya. Kita mengolok-olok manusia, oh si fulan buta, oh si fulan pincang, ya, itu suatu candaan yang tidak boleh.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Kita beruntung ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, memiliki penglihatan, memiliki mata, memiliki telinga, ya, memiliki hidung, memiliki mulut. Namun ketika apa? Kita itu tidak memiliki mata, kemudian kita dihinakan oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Ya, begitu pula. Jangan sampai kita itu bercanda kemudian kita mengolok-olok saudara kita, menghinakan saudara kita karena dia itu adalah orang yang cacat, ya. Ya, kalau dia itu adalah orang yang kecil, tidak bisa besar badannya, karena dia itu adalah orang yang jalannya pincang, tidak boleh. Ya, karena kita semuanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu dalam keadaan yang sempurna. Terlebih orang yang dia itu bercanda, tertawa, melecehkan agama Islam, ya, melecehkan bahwasanya orang yang dia itu berjilbab, ya, merupakan ciri-ciri terorisme, melecehkan orang yang dia itu berjenggot seperti seekor kambing, ya, melecehkan seseorang, ya, ketika dia itu isbal, ya, seperti orang yang dia itu kebanjiran, maka apa? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, kita semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih orang yang dia itu menghinakan, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bercanda dengan Al-Qur'an, ya, bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau sampai membakar Al-Qur'an, dijadikan barang-barang tertawaan, dijadikan bahan olok-olokan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi in kuntum wa ayatihi wa rasulihi in kuntum tastahzi'un, ya, qad kafartum ba'da imanikum. Jika kamu tanyakan kepada mereka, ya, tentang apa yang mereka lakukan tersebut, ya, maka mereka itu akan menjawab, ya, kami itu hanya bersenda gurau dan bermain-main dalam masalah agama. Ya, katakanlah, wahai Muhammad, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu itu saling berolok-olok, mengolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak isbal, ya, itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya orang yang dia itu cingkrang seperti orang yang dia itu kurang kainnya, ya. Jangan sampai ketika ada orang yang dia itu menjalankan syariat agama Islam, mereka itu dijelek-jelekkan, mereka itu dihina-hinakan. Ketahuilah, ketika ada syariat Islam yang dihina-hinakan, berarti dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini dipenuhi dengan syariat-syariat yang baik, ya. Syariat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, di antara adab yang harus kita lakukan, ya, adab-adab, ya, di dalam kita bercanda atau tertawa, tidak boleh ada unsur hibah atau meremehkan seseorang, meremehkan suku, ya, meremehkan bangsa tertentu, ya, mengatakan bahwasanya bangsa Afrika adalah bangsa yang hitam, ya, kita adalah yang putih. Tidak, ya, karena kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang kulitnya hitam, yang kulitnya merah, yang kulitnya putih sama. Tapi yang membedakan adalah apa? Sejauh mana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kita itu dari suku apa, keturunannya siapa, ya, dari negeri mana, berkulit apa, bangsawan apa, keturunan siapa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita. Nah, sejauh mana hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sejauh mana hati kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat bagaimana amalan kita, ya. Makanya jangan sampai kita meremehkan seseorang, ya. Seperti yang tadi kita katakan,
Ya, jangan sampai kita menghinakan fisiknya seseorang yang mana dia itu cacat. Ya, jangan sampai kita merendahkan sukunya seseorang, ya, atau bangsa orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Yang artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang kafir atau wahai orang-orang yang munafik, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya, ya. Karena apa? Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik darinya. Bisa jadi orang yang dia itu kurang fisiknya, tetapi sholatnya itu lebih baik daripada kita. Belum tentu orang yang dia itu bisu, ya. Karena apa? Yang kita punya lisan itu banyak dosanya. Orang yang bisu dia tidak bisa menghinakan orang lain dengan lisannya. Tetapi kita manusia yang kita punya mulut, ya, kita lebih mudah untuk menghinakan orang lain, ya. Kita lebih mudah untuk mengadu domba orang lain. Kita lebih mudah akan berdusta, ya. Jangan sampai kita menghina orang yang dia itu buta. Ya, orang yang dia itu buta, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari apa? Tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang punya mata itu banyak dosanya. Jangan sampai kita yaitu apa? Merendahkan orang-orang yang dia itu cacat kakinya. Karena orang yang cacat kakinya dia terbatas jalannya. Beda dengan orang yang dia itu sempurna kakinya, ya. Begitu juga dengan orang yang apa? Yang lain-lain, yang cacat yang lain-lainnya, ya. Jangan sampai kita menghinakan mereka. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita tertawakan itu lebih baik daripada kita semuanya, ya. Dan itu menjadi fakta, ya. Betapa banyak orang yang dia itu miskin, ya, mereka lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kaya, mereka banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia itu kurang dari fisik badannya, cacat badannya, mereka lebih semangat untuk jalan ke masjid. Tetapi orang yang sehat, segar, bugar, mereka lebih jauh daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum, dan tidak boleh seorang wanita merendahkan wanita yang lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik, ya. Ada seseorang, ya, yang mungkin dia itu wanita yang buruk rupanya kemudian dihinakan, ya. Jangan sampai ada orang yang dia itu tidak bisa hamil itu dihinakan. Karena apa? Yang menjadikan wajah kita cantik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita wanita yang banyak anaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita menghinakan wanita-wanita yang lainnya yang kurang. Karena itu semuanya pasti ada hikmahnya, ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya. Jangan salah dan janganlah kita itu suka mencela dirimu sendiri, ya. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang itu mengandung ojekan, wahai si buta, wahai si tuli, wahai si pincang, tidak boleh, ya. Karena apa? Ejekan-ejekan itu bisa memberikan dosa-dosa yang kepada kita yang sangat banyak, ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ya. Seburuk-buruk panggilan adalah seburuk-buruk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita itu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara adab seseorang di dalam ketika dia itu bercanda atau ketika dia itu bersenda gurau tertawa, tidak boleh bercanda dengan mengambil barangnya orang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius, ya. Ada seseorang yang dia itu makan kemudian diambil lauknya, ya, bercanda dia. Atau dia bercanda kemudian apa dikasih lombok sehingga dia itu apa kepedasan.
Ya, tidak boleh kita bercanda kemudian kita mengambil HP-nya seseorang, ya, yang menjadikan apa? Seseorang itu bisa jadi terzalimi. Ya, mungkin apa saling tuduh menuduh. Oh ya, saya mengambil HP-mu cuma bercanda. Ah, enggak, kamu bohong, kamu pasti serius pengen mengumpat. Ya, maka akan terjadinya permusuhan di antara kita semuanya. Kemudian yang kelima, di antara adab-adab ketika kita itu bercanda, tidak boleh bercanda untuk menakut-nakuti orang lain. Ya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Bagaimana orang yang itu berkonten-konten untuk mencari uang di YouTube, ya, mencari uang di TikTok dan lainnya. Kemudian apa? Dia itu belakang menjadi seorang pocong yang menakut-nakuti orang lain, ya. Karena apa? Orang lain bisa jadi apa? Sakit atau jantungan, ya, atau yang lainnya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bercanda dalam bentuk menakut-nakuti orang lain. La yakhillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal, ya, bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Bahkan bagaimana kita membuat perang, namun bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita itu dengan muslim yang lainnya memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, ya. Bahkan ketika kita tuh punya tetangga, jangan sampai kita menakut-nakuti tetangga kita. Ya, kita punya istri, jangan sampai kita menakut-nakuti istri kita. Kita punya sahabat, apalagi kita menakuti orang-orang yang sudah tua. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Kemudian yang keenam, di antara adab di dalam kita bercanda, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk bercanda. Ya, ketika waktunya sholat kita masih jagong di warung, ya, kita bercanda. Ketika kita waktunya puasa kita malah bercanda, merokok sana sini, ya, membuka warung kita untuk tempat bercanda, ya, tidak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka di antara tanda baiknya keislaman, ya, seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, bercanda boleh, tapi jangan sampai kita itu berlebihan sampai meninggalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketujuh, di antara adab seseorang ketika dia itu bercanda, tidak boleh bicara atau melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama Islam. Ya. Bicara sambil menyebutkan ciri-ciri wanita yang tidak halal. Oh, bicara canda wanita, oh itulah apa namanya, penjaga warung, penjaga toko. Kita sebutkan sehingga membuat orang itu tertawa, membuka aibnya atau menipu, yang melaknat, membuka aibnya seseorang, ya. Maka hal itu di dalam ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, ya, itu tadi masalah adab-adab ketika kita itu bercanda. Maka apa? Orang itu banyak bercanda, tetapi sebaliknya orang itu banyak sedikit yang menangis. Ya. Kalau kita lihat di antara kita sebagai seorang dewasa, kapan kita itu menangis? Ya, berbeda dengan anak kecil. Anak kecil dia tidak mampu untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, ketika dia kurang minum, maka dia itu akan menangis. Ketika dia itu lapar akan menangis. Ketika dia itu dipukul akan menangis. Ya, ketika dia itu kehilangan barangnya dia itu akan menangis. Berbeda ketika orang yang dia itu dewasa. Ya, pertanyaannya bagi kita semuanya, pernahkah kita seumur hidup menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita itu menangis karena dosa-dosa yang telah kita lakukan? Pernahkah kita itu menyesali dosa-dosa kita, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa kita? Ya, pernahkah kita itu menangis karena kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Berapa kali dalam 1 tahun kita itu menangis, ya, karena saking banyaknya lumuran-lumuran dosa yang telah kita lakukan. Ya, berapa kali kita itu menangis karena apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka sesungguhnya orang-orang yang dia itu beriman, ini ciri-ciri orang yang dia itu beriman adalah mereka yang dia apabila
dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia itu membaca Al-Qur'an, maka gemetarlah hati-hati mereka. Ya. Dan itu terjadi bagaimana banyak imam ketika mereka itu membaca ayat-ayat tentang adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menangis. Ya, karena dia itu mengingat dosa-dosa yang telah dia lakukan. Bagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala ketika mereka itu membaca Al-Qur'an atau dibacakan Al-Qur'an, kemudian mereka itu menangis karena ingat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti bagi kita semuanya. Ya, sahabat Anas, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, ikra alayya al-Qur'ana, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Maka aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya ini layak untuk membacakan Al-Qur'an kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya ini lebih suka, saya ini akan sangat senang kalau saya ini mendengar bacaan yang dibacakan oleh orang lain. Fa qara'tu alaihi suratan nisa, maka Abdullah ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhil ayah, sampai tatkala aku membaca ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidah, yang artinya dalam surat An-Nisa, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat manusia dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Ya, qala hasbukal an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup sampai sini. Faltafata ilayya fa idza ainahu tadrifan, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup ketika aku membaca surat An-Nisa sampai ayat yang ke-40, maka aku menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kedua mata beliau itu mengeluarkan air mata. Ya. Dan ini menunjukkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya, bagaimana banyak sekali para qari, para imam, para pembaca Al-Qur'an, mereka menangis ketika membaca ayat-ayat tentang adabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah menangis karena Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatahu. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu salah satu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khalifah Amirul Mukminin. Ya, jika beliau itu berada di suatu kuburan, maka beliau itu menangis sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu, maka ditanya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, tadzakkarul jannah wan naru fala tabki. Ya, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki ma hadha, tetapi engkau menangis karena ini. Maka beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kenapa saya itu menangis di atas kuburan? Berbeda ketika aku disebutkan surga dan neraka dengan hanya lisan saja, tanpa aku itu mendekat dengan kuburan. Maka apa? Sahabat Utsman mengatakan, aku ingat dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku itu menangis. Ketahuilah bahwasanya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari beberapa persinggahan-persinggahan di akhirat. Ya, maka salah ketika ada orang yang meninggal dunia sedang diantar ke peristirahatan terakhir. Tetapi itu adalah istirahat kita yang pertama, singgah kita yang pertama. Ya, bukan istirahat kita yang pertama, tetapi singgah kita yang pertama adalah kuburan, karena disitulah awal kita itu akan dipertanggungjawabkan semua amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang dia itu baru dimasukkan ke dalam liang lahat di dalam kuburan, kemudian semua pelayatnya itu pergi, maka si jenazah itu akan mendengar langkah-langkah para pelayatnya. Maka datanglah malaikat mendudukkan dia. Ya, akan bertanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu?
Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Maka seorang muslim yang dia itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, tetapi orang yang dia itu kafir, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Ya. Maka sahabat Umar mengatakan, sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah yang pertama sebelum dia itu akan menyinggahi tempat-tempat yang lainnya nanti di akhirat. Maka jika dia itu selamat, maka akan dimudahkan ke dalam surga. Maka jika dia itu tidak selamat, maka akan datang yang lebih berat. Maksudnya ketika orang dia tidak lolos dalam ujian di kuburan, maka bagaimana dia itu akan lolos di tempat-tempat yang lainnya. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu bukti keimanan seseorang adalah menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bangga menisbatkan diri kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita bangga menisbatkan diri kita adalah seorang yang beragama Islam, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, air mata kita selalu mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang dia itu menangis karena apa? Hutangnya banyak. Betapa banyak orang yang dia itu menangis ya karena apa? Kurangnya harta. Tetapi betapa orang yang dia itu tertawa ketika dia itu melakukan kemaksiatan. Ya, kalau kita lihat diskon tempat-tempat maksiat, ya pasar malam, ya ketika ada orang yang dia itu konser, maka mereka akan senang, ya tertawa sana sini, bercanda sana sini, sedangkan dia itu sedang melakukan maksiat, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara ciri-ciri orang mukmin, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu berada di kaki gunung, melihat dosanya itu menumpuk banyak. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra alaihi anfihi faqala bihi hakadha. Tetapi sebaliknya orang yang dia itu durhaka, orang yang dia itu ahli maksiat, melihat dosa-dosa itu seperti apa? Seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Lalu dia itu hanya sekedar mengusir, gampang. Maksudnya apa? Pelaku dosa itu mudah menyepelekan dosa-dosa yang dia itu lakukan. Ya. Maka apa? Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala menjelaskan sebab hati seorang mukmin itu diberikan cahaya apabila dia itu melihat dirinya itu apa? Sesuatu yang menyelisih hatinya, ya. Maka dia itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang dia itu banyak dosa-dosanya, maka dia itu akan nangis, ya. Maka orang yang dia itu apa? Mukmin yang baik, ketika dia itu banyak melakukan maksiat, maka dia itu akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian betapa banyak orang yang dia itu matanya menangis, tetapi hatinya dia itu berbahagia. Bagaimana tidak bahagia sementara air mata seseorang itu apa? Mengalir dengan deras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dzir'i. Tidak akan masuk neraka seseorang yang dia itu menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis tapi apa? Hatinya itu bahagia. Dia itu menangis karena dosa-dosanya tapi bahagia dia masih merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis karena maksiat yang dia lakukan tapi dia itu masih bahagia, masih ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingin dia itu meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang di saat itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seseorang yang dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat sendirian. Ya, di saat istri dan anaknya dia itu tidur, kemudian dia itu apa? Bangun mengingat Allah Subhanahu wa taala, lantas kedua air matanya itu meleleh.
Ya, karena dosa-dosanya. Karena dia itu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ainani la tamassuhuman narah. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat takhrisu fi sabilillah." Ada dua buah mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka nanti. Adalah mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka adalah mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin di dalam jihad, di dalam peperangan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada orang yang dia itu nangis rame-rame. Ya, bukan karena menangis terharu, tapi menangis karena senang-senang. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, menangis adalah fitrah manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa annahu huwa adhaka wa abkah. Ketahuilah bahwasanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang itu tertawa dan menangis. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qada asbabud dhahaki wal buka. Wa qala Atta ibnu Abi Muslim, yani afrahu wa akhzan, li'anna al-faraha yajlibu adh-dhahak wal khuzn yajlibu al-buka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu bisa tertawa dan kita itu bisa menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat gembira dan membuat kita itu sedih. Karena kebahagiaan kita itu bisa tertawa, dan karena kesedihan itu kita itu bisa menangis. Ya. Maka apa? Bukan juga kita itu menangis rame-rame. Ya. Karena apa? Acara muhasabah diri tidak boleh. Kita mengumpulkan manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah, secara berbarengan, kemudian kita itu menangis bersama-sama. Ya. Menangis yang disetting tidak boleh. Tetapi apa? Haruslah kita itu menangis karena hati kita yang menyadari diri kita sendiri itu banyak dosa. Apalagi apa tangisan-tangisan ini diiringi dengan apa musik-musik yang membuat kita itu seduh. Ya, membuat kita itu melelehkan air mata. Ya, maka tidak boleh kita itu menangis-nangis yang buat-buatan. Kemudian apalagi orang yang dia itu menangis karena melihat film drama. Ya, menangis ketika dia itu melihat sinetron. Ya, menangis karena dia itu melihat tontonan, karena pacarnya itu disakiti, wanita disakiti oleh laki-laki, kemudian dia itu menangis karena apa? Karena film, ya, karena drama. Betapa banyak tontonan pada zaman sekarang melelehkan mata kita, ya. Tapi apa? Kita tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menangis. Tetapi ketika ada film kita itu melo, ya, menangis, ya. Ya, karena film kita itu apa? Masuk ke dalam hati kita. Ya, jangan sampai. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Yusuf, ya, wa ja'u aba'ahum isya'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, ya, menangisnya mereka itu adalah tangisan yang dusta. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami itu berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia itu dimakan serigala. Ya, dia berdusta tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini tidak boleh kita itu menangis karena dustanya kita. Ya. Kemudian, ya, ayyuhal ikhwatu wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh para nabi dan orang-orang saleh yang mana mereka itu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dahulu kali dan orang-orang saleh menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya, surat Maryam ayat yang ke-58. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin
min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi dari keturunan Nabi Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dari banjir, dan keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Adalah orang-orang ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, maka mereka itu sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan juga termasuk para malaikat, ya, penghuni langit. Mereka itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semakin gelisah, dan mereka merasa gelisah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marrat lailatul Isra bil mala'il a'la wa Jibril kal khilsil bali min khasyatillah taala." Ketika malam Isra, saya melewati penghuni langit. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan al-Isra wal Mi'raj. Ya, perjalanan dari kota Makkah menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Kemudian beliau naik ke atas langit, ya, dan langit memiliki penghuni-penghuni, ya. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan malaikat Jibril, seolah-olah, ya, seperti sebuah barang-barang yang sudah tua dan usang. Orang yang dia itu sudah tua karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat malaikat-malaikat yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat Anas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan bahwasanya malaikat Jibril pernah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa sedikit pun. Maka Pak, malaikat Mikail itu tertawa, tidak pernah tertawa sejak diciptakan neraka. Karena malaikat Mikail melihat bagaimana penghuni neraka, mereka itu menyesali perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya, maka apa? Orang yang dia itu suka menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada segalanya. Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, ya, sesungguhnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak dengan 1000 dinar. Ya. Karena orang yang dia itu infak, ya, bisa jadi orang itu bisa melihat, bisa jadi orang itu akan menyanjungnya. Tapi betapa banyak orang yang dia itu lupa untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang menjadikan perhatian bagi kita semuanya, kenapa kita itu sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena apa? Kita itu saling melalaikan dosa. Karena kita itu saling menganggap dosa itu adalah hal-hal yang biasa. Makanya apa? Sering kita itu hanya tertawa, tetapi kita sedikit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ayyuhal ikhwatu wal akhwat yang bisa kami sampaikan, ya, pada kajian sore hari ini, ya. Semoga bisa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Maka kehidupan kita yang sementara ini kita gunakan waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita itu bercanda, boleh kita itu tertawa, tapi ketika kita itu bercanda, maka gunakanlah adab-adab yang baik. Ya, ketika kita itu tertawa juga boleh, tapi bagaimana kita tertawa bukan karena kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita menghinakan manusia. Dan hendaknya kita itu banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.